Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau harihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, iwan fidin iwan filah, sahabat musolli, sama-sama mengharapkan ridha Allah. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati berbagai macam nikmat dari Allah, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang tidak semua manusia Allah berikan nikmat tersebut. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam tersebut sampai pula kepada para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in, dan sampai kepada kita selaku penerus risalahnya. Ya iwan fidin iwan filah, sahabat musolli, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri kita, ataupun khusus pembahasan pada kali ini adalah tentang bab sholat. Ikhwan, mungkin langsung saja pembahasan pada sesi ini adalah berkenaan dengan kaifiyat sholat, tentang sujud dengan tumaninah. Sujud adalah merendahkan badan dengan menjadikan 7 anggota badan menempel di tanah. Ketujuh anggota badan itu adalah 1. Kening dan hidung, 2 dan 3 adalah kedua telapak tangan, 4 dan 5 adalah kedua telapak kaki, dan 6, 7 adalah kedua lutut. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu dan bersujudlah kamu. Quran Surah Al-Hajj ayat 77. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian sujudlah sampai kamu tumaninah sujud. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 793 dan Muslim nomor 397. Sujud dengan tumaninah adalah wajib karena diperintah oleh Allah dan Rasulnya, dan menjadi rukun karena mempengaruhi keabsahan sholat. Bukti mempengaruhi keabsahan sholat adalah karena hadis ini adalah merupakan perintah pada orang yang buruk sholatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mengulangi sholatnya karena tidak sah. Kemudian beliau bersabda agar sujud dengan tumaninah. Huzaifah melihat seorang sholat, namun tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Maka dia berkata, kamu belum sholat. Seandainya kamu meninggalkan dunia, maka kamu mati dalam keadaan di luar fitrah atau agama. Padahal Allah telah menciptakan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atasnya. Hadis riwayat Bukhari 791. Saat sujud, maka tubuh ditopang oleh 7 anggota badan. 1. Kening dan hidung adalah menjadi 1 hitungan. 1 hitungan bagian anggota badan yang menjadi penopang saat sujud. 2 dan 3 adalah kedua telapak tangan kiri dan kanan. 4 dan 5 adalah kedua telapak kaki kiri dan kanan. 6 dan 7 adalah kedua lutut kiri dan kanan pula. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan bersujud dengan 7 bagian anggota badan. 1. Dahi termasuk juga hidung. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya. 2, 3 adalah telapak tangan kanan dan kiri. 4, 5 lutut kanan dan kiri. Dan 6, 7 adalah ujung kaki kanan dan kaki kiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 812 dan Muslim nomor 490. Ukuran tumaninah dalam sujud adalah pergerakan yang tenang atau pelan dari posisi berdiri menuju sujud hingga ketujuh anggota badan yang tadi menempel di tanah dan menopang tubuh. Setelah itu, diam sebentar dan kemudian mengucapkan doa sujud. Maka jika salah satu di antara 7 anggota sujud tidak menyentuh tanah lantai, salatnya tidak sah. Sebab ketujuh anggota
sujud menyentuh lantai adalah ukuran tumaninah, dan tumaninah dalam sujud adalah rukun salat. Sikut diangkat dari lantai, tidak boleh menyentuh lantai atau menopang tubuh. Sikut bukan bagian dari 7 anggota sujud. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau sujud, letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Hadis riwayat Muslim nomor 494. Dianjurkan kedua tangan merenggang dari tubuh, tidak menempel, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Buhainah bahwa Rasulullah SAW apabila sholat dan sujud merenggangkan kedua tangannya sehingga tampak putih kedua ketiak. Hadis riwayat Bukhari nomor 390 dan Muslim 495. Ketika sujud, jari-jari kaki ditegakkan dan menghadap kiblat. Abu Hurairah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, pada suatu malam aku kehilangan Rasulullah SAW dari tempat tidur. Lalu aku mencarinya meraba-raba karena gelap di masjid. Maka tanganku menyentuh bagian perut dampal kedua telapak kaki beliau dalam keadaan tegak berdiri, dan beliau berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada ridhomu dari kemurkaanmu dan kepada ampunanmu dari siksamu. Dan aku berlindung kepadamu dari aku tidak dapat menghitung pujian atas dirimu sebagaimana engkau memuji atas dirimu. Hadis riwayat Muslim nomor 486. Ada sebagian ulama yang berpendapat dengan hadis ini menunjukkan tumit kaki dirapatkan ketika sujud. Pendapat ini karena pemahaman bahwa Aisyah radhiyallahu an menyentuh kedua telapak kaki Rasulullah dengan satu tangannya. Disimpulkan bahwa kaki Rasulullah SAW rapat dalam sujud. Padahal pemahaman itu masih muhtamal atau mengandung beberapa kemungkinan. Bisa jadi kakinya rapat atau bisa jadi juga tidak rapat, tapi kedua telapak kakinya masih terjangkau oleh satu tangan. Ada juga hadis dalam riwayat yang lainnya dengan tambahan, dan beliau merapatkan tumitnya. Tetapi para analis hadis mengkritik hadis-hadis tersebut dan dinilai dhaif. Ketika intikal atau perpindahan gerak dari berdiri menuju sujud, maka disunahkan bertakbir tanpa mengangkat tangan. Kedua badan turun ke bawah untuk sujud, maka menurut jumhur mayoritas ulama adalah dengan menyentuhkan lutut dulu ke lantai. Tetapi ada sebagian ulama yang berpendapat tangan dulu yang menyentuh lantai. Disunahkan membaca doa sujud, dan diantara doa sujud adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci engkau ya Allah, Rabb kami, pujian untukmu, ampunilah aku. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Hadis riwayat Muslim nomor 772, Abu Dawud 874, An-Nasa'i 1144. Masih ada doa atau bacaan di saat ruku, insya Allah akan dijelaskan dalam basal doa dan zikir di dalam sholat. Dianjurkan memperbanyak doa di dalam sujud. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa aku benar-benar dilarang untuk membaca Al-Quran sewaktu ruku dan sujud. Adapun sewaktu ruku, agukanlah Tuhanmu, dan sewaktu sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, karena besar harapan akan dikabulkan doamu. Hadis riwayat Muslim nomor 479. Rasulullah SAW bersabda, posisi paling dekat antara hamba dengan Robnya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah kalian berdoa. Hadis riwayat Muslim nomor 482. Untuk selanjutnya kita lanjut ke pembahasan tentang duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud adalah duduk setelah mengangkat kepala dari sujud yang pertama sebelum sujud yang kedua. Di setiap rakaat, duduk ini disebut juga duduk iftiros, karena posisi kaki kanan ditegakkan dan kaki kiri dibentangkan serta diduduki. Rasulullah SAW bersabda, setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud, lalu angkat kepalamu untuk duduk hingga benar-benar duduk. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud. Kemudian lakukanlah seperti cara tersebut di seluruh sholat rakaatmu.
Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 793 dan Muslim nomor 397. Duduk di antara dua sujud dengan tumaninah adalah wajib karena diperintahkan oleh Rasulullah dan menjadi rukun karena mempengaruhi keabsahan sholat. Bukti mempengaruhi keabsahan sholat adalah karena hadis ini adalah merupakan perintah kepada orang yang buruk sholatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mengulangi sholatnya karena tidak sah. Kemudian beliau bersabda agar duduk dengan tumaninah. Saat duduk di antara dua sujud atau iftiros, kaki kiri dibentangkan dan diduduki, sementara kaki kanan tegak berdiri dengan jarinya menghadap kiblat. Dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi disebutkan, kemudian kaki kiri bentangkan dan diduduki. Kemudian kembali lurus hingga setiap anggota tubuh kembali pada tempatnya, lalu turun sujud. Hadis riwayat Tirmizi nomor 304 dan Abu Daud nomor 963, 730. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi yang lain disebutkan, ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam duduk setelah melakukan 2 rakaat, kaki kiri saat itu diduduki dan kaki kanan ditegakkan. Adapun saat duduk di rakaat terakhir tasyahud akhir, kaki kiri dikeluarkan, kaki kanan ditegakkan lalu duduk di lantai. Hadis riwayat Bukhari nomor 828. Ibnu Umar berkata, di antara sunnah sholat adalah menegakkan telapak kaki kanan dan menghadapkan jari jemari kaki ke arah kiblat, lalu duduk di atas telapak kaki kirinya. Hadis riwayat Nasa'i. Ukuran tumaninah dalam duduk di antara dua sujud adalah pergerakan yang tenang atau pelan mengangkat kepala dari posisi sujud menuju duduk, hingga kaki kiri dibentangkan dan diduduki, sementara kaki kanan tetap tegak dengan jari jemarinya menghadap kiblat. Kemudian punggung tegak, tulang punggung kembali seperti semula. Setelah itu diam sebentar dan kemudian mengucapkan doa duduk di antara dua sujud. Duduk dalam sholat itu adalah iftiros, duduk di atas kaki kiri yang dibentangkan, kecuali saat tahiyat atau tasyahud akhir adalah tawaruk atau duduk di atas lantai. Ketika intikal, perpindahan gerak dari sujud menuju duduk iftiros, maka disunahkan bertakbir tanpa mengangkat tangan. Doa duduk iftiros antaranya, Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, berilah aku petunjuk, maafkanlah aku, berilah aku rizki. Hadis riwayat 4 riwayat hadis kecuali An-Nasa'i, dan lafaz ini dari Abu Daud serta disahihkan oleh Al-Hakim. Atau ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, tinggikanlah derajatku, berilah rizki dan petunjuk untukku. Atau dalam bahasa Arabnya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wafini wa'fu'ani. Masih ada doa atau bacaan di saat duduk di antara dua sujud. Insya Allah akan dijelaskan dalam pasal doa dan zikir di dalam sholat. Sujud yang kedua dengan tumaninah. Sujud yang kedua adalah sujud kedua kalinya setelah duduk iftiros di setiap rakaat. Rasulullah SAW bersabda, setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud, lalu angkat kepalamu untuk duduk hingga benar-benar duduk. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud. Kemudian lakukanlah seperti cara tersebut di seluruh sholat rakaatmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 793 dan Muslim nomor 397. 1. Sujud kedua dengan tumaninah adalah wajib karena diperintah oleh Rasulullah SAW dan menjadi rukun karena mempengaruhi keabsahan sholat. Bukti mempengaruhi keabsahan sholat karena hadis ini adalah merupakan perintah pada orang yang buruk sholat. Rasulullah SAW memerintahkan mengulangi sholatnya karena tidak sah. Kemudian beliau bersabda agar sujud untuk yang kedua kalinya dengan tumaninah. Cara dan bacaan termasuk gerakan intiqalnya sama dengan sujud yang pertama. Yang membedakan adalah bahwa sujud yang pertama adalah dari berdiri i'tidal menuju sujud yang kedua.
Sementara sujud yang kedua adalah intikal dari duduk iftiros menuju sujud yang kedua. Di penghujung hadis, orang yang buruk sholatnya itu dipungkas dengan redaksi, kemudian lakukanlah seperti cara tersebut di seluruh sholat rakaatmu, menunjukkan bahwa hitungan satu rakaat itu adalah sampai ke sujud kedua. Lengkap satu rakaat terdiri dari 1 takbiratul ikhram, 2 ruku, 3 itidal, 4 sujud yang pertama, 5 sujud di antara 2 sujud, 6 sujud yang kedua. Disunahkan untuk istirahat atau jalsatu istirahah. Ketika bangkit dari sujud untuk berdiri ke rakaat berikutnya, duduk sebentar atau tidak lama sesaat saja dalam pergerakan bangkit ke rakaat berikutnya. Hadis dari Abi Kilabah, ia berkata, Malik bin Huwairits mengunjungi kami ke masjid. Ia pun berkata, sesungguhnya aku ingin mengerjakan sholat sebagai contoh untuk kalian. Meskipun aku tidak ingin mengerjakan sholat, aku akan mengerjakan sholat sebagaimana sholat Rasulullah SAW yang pernah aku lihat. Ayub kemudian bertanya kepada Abu Kilabah, bagaimana Malik bin al-Huwairits mengerjakan sholat? Abu Kilabah menjawab, seperti sholat syekh kami ini, Malik bin al-Huwairits. Abu Kilabah berkata, beliau duduk ketika mengangkat kepalanya setelah sujud sebelum beliau bangkit dari rakaat yang pertama. Hadis riwayat Bukhari nomor 677. Duduk tasyahud atau tahiyat awal. Duduk tasyahud adalah duduk dan tasyahud membaca doa tasyahud. Setelah sujud kedua dalam rakaat kedua dalam salat-salat yang lebih dari 2 rakaat. Apabila salat yang 2 rakaat salat subuh, maka setelah sujud kedua di rakaat kedua maka langsung tasyahud akhir. Disebut duduk tasyahud karena posisinya duduk dan membaca doa tasyahud. Terkadang doa tasyahud itu dinamakan doa tahiyat. Oleh karena itu duduk tasyahud juga sering disebut duduk tahiyat. Jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa duduk tasyahud awal ini hukumnya sunat. Tetapi sebagian ulama Hambaliyah berpendapat hukumnya wajib. Argumen ulama yang memandang sunatnya tasyahud awal karena Nabi SAW pernah dalam sholat yang 4 rakaat atau zuhur tidak tasyahud awal tapi langsung berdiri, tetapi sebelum sholat beliau sujud syahwi, tidak mengulangi tasyahud awal dan tidak mengulangi sholat, dicukupkan dengan sujud syahwi, menunjukkan sunatnya tasyahud awal. Bukhari dalam kitab Sahihnya memuat bab man lam yaro at-sahudal awal wajiban liyana Nabi SAW qoma min rak'ataini walam yarji. Orang yang beranggapan tidak wajibnya tasyahud awal karena Nabi berdiri pada rakaat kedua tanpa tasyahud awal dan beliau tidak mengulangi. Dalam bab itu dinukil hadis Nabi SAW pernah sholat zuhur bersama mereka. Lalu ketika beliau berdiri pada 2 rakaat yang pertama dan tidak duduk atau untuk tasyahud, dan orang-orang ikut berdiri, sehingga ketika sholat akan selesai dan orang-orang menanti salamnya, beliau bertakbir dalam posisi duduk, lalu sujud 2 kali sebelum salam. Setelah itu baru beliau salam. Hadis riwayat Bukhari nomor 829. Imam Syafi'i mengkategorikan tasyahud awal sebagai sunnah ib'ad, yaitu hukum sunnah yang apabila lupa maka cukup diganti dengan sujud sahwi tanpa mengulangi tasyahud atau mengulangi sholatnya. Ketika intikal atau perpindahan gerak dari sujud kedua menuju sujud tasyahud awal, maka disunahkan bertakbir tanpa mengangkat tangan. Saat sujud tasyahud awal dilakukan dengan iftiros atau duduk di atas telapak kaki kiri yang dibentangkan
dan telapak kaki kanan ditegakkan. Sementara duduk tasyahud akhir dilakukan dengan tawaruk atau duduk dengan memajukan telapak kaki kiri di bawah telapak kaki kanan. Telapak kaki kanan ditegakkan dan menduduki lantai. Abu Humaid al-Saidi berkata, "Aku lebih hafaz daripada kamu berkenaan sembahyang. Aku nampak baginda apabila bertakbir, dua belah tangan baginda separas bahu. Apabila ruku, dua tangan baginda mencengkam lutut, kemudian mematahkan belakangnya apabila mengangkat kepala dengan lurus sehingga setiap tulang-tulang berada di tempatnya atau bangkit berdiri tegak. Apabila sujud, tangan tidak dibaringkan di lantai, tidak menggenggam semua jari-jari, kaki menghadap kiblat. Apabila duduk pada rakaat kedua, duduk di atas telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan didirikan. Apabila duduk pada rakaat akhir, kaki kiri di bawah kaki kanan yang didirikan dan duduk di atas lantai." Hadis riwayat Bukhari nomor 828. Di saat tasyahud berisyarat dengan telunjuk kanan. 1. Disunahkan berisyarat dengan telunjuk kanan dan berdoa membaca tasyahud. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW apabila duduk dalam sholat, beliau meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya dan beliau mengangkat jari telunjuknya yang kanan. Maka beliau pun berdoa bersamaan dengan itu dan telapak tangan kirinya terhampar di atas lututnya yang kiri. Hadis riwayat Muslim nomor 580, At-Tirmizi nomor 294, Ibnu Majah nomor 913 dan yang lainnya. Menggenggam dua jarinya dan melingkarkan ibu jari dengan jari tengah. Hadis riwayat Ahmad nomor 18.120. Rasulullah SAW ketika duduk dalam sholat meletakkan telapak tangan kanan di atas paha kanan, menggenggam semua jari-jari dan memberi isyarat dengan jari telunjuk yang di sebelah jempol, serta meletakkan telapak tangan kiri di atas paha kiri. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i 1250. Dalam salah satu hadis dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu an, ketika ia menjelaskan sifat salat Nabi dengan yuharikuha atau menggerak-gerakkan telunjuknya dalam duduk tasyahud sambil berdoa. Kemudian Rasulullah duduk di atas kaki kiri, beliau juga meletakkan telapak kaki kanan di antara paha. Beliau juga meletakkan telapak tangan kiri di antara paha dan lutut kiri. Lalu dia Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan ujung lengan kanan di atas paha kanan. Kemudian ia menggenggam dua jarinya serta membentuk lingkaran, lantas mengangkat jarinya. Aku melihat dia Shallallahu Alaihi Wasallam menggerak-gerakannya dan berdoa dengannya. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 889 dan disahihkan oleh Ibnu Majah nomor 354, Ibnu Hibban halaman 5 nomor 170, Al-Albani di dalam kitab Irwa al-Ghalil nomor 367. Akan tetapi sebagian ulama yang lain mengartikan yuharikuha dalam hadis dari Wa'il bin Hujr tersebut bukan menggerak-gerakan tetapi menggerakkan, dikarenakan hadis-hadis yang lain yang sahih hanya memberi petunjuk berisyarat dengan telunjuk tanpa tambahan yuharikuha atau pandangan mata di saat tasyahud adalah kepada isyarat telunjuk. Dalam keterangan Ibnu Umar itu dinyatakan Nabi SAW meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya dan beliau berisyarat dengan jari telunjuk ke arah kiblat serta mengarahkan pandangan mata kepadanya. Yang dimaksud kepadanya adalah dengan memandang kepada jari telunjuk itu. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 1160, Ibnu Hibban
halaman 5 nomor 274. Al-Azami mengatakan sanadnya sahih. Membaca doa tasyahud atau doa bacaan tasyahud dari riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, segala ucapan selamat, salawat dan kebaikan adalah bagi Allah. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepadamu wahai Nabi berserta rahmat Allah dan barokahnya. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan pula kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang sahih. Aku bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6265. Hadis riwayat Muslim nomor 402. Adapun doa bacaan tasyahud dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, segala ucapan selamat, keberkahan, sholawat dan kebaikan adalah bagi Allah. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepadamu hai Nabi beserta rahmat Allah dan barokahnya. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan pula kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hambanya atau utusannya. Hadis riwayat Muslim nomor 403. Atau dalam bahasa Arabnya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Membaca sholawat atau bacaan sholawat dari riwayat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an. Ya Allah, semoga salawat tercurah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana tercurah pada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, semoga berkah tercurah pada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana tercurah pada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Atau dalam bahasa Arabnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Mubarik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bangkit dari duduk atau tasyahud awal adalah dengan takbir dan mengangkat tangan. Duduk tasyahud atau tahiyat akhir kaifiyat salat nomor 14. Duduk tasyahud akhir adalah duduk dan tasyahud membaca doa tasyahud di rakaat terakhir setiap salat. Jumhur atau mayoritas ulama sepakat bahwa membaca tasyahud akhir, duduk selama tasyahud akhir, dan sholat setelah tasyahud akhir adalah wajib dan termasuk rukun sholat. Meninggalkannya adalah dosa dan membatalkan sholat. Duduk tasyahud akhir adalah duduk tawaruk, yaitu duduk dengan memajukan telapak kaki kiri di bawah telapak kaki kanan dan telapak kaki kanan ditegakkan menduduki lantai. Posisi dan letak tangan dalam duduk tasyahud akhir sama dengan tasyahud awal, termasuk isyarat jari telunjuk selama membaca doa tasyahud akhir. Bacaan yaitu tasyahud dan salawat dalam tasyahud awal adalah sama dengan bacaan tasyahud dan salawat dalam tasyahud awal. Hanya saja dalam tasyahud akhir disunahkan berdoa setelah membaca salawat dan sebelum salam. Adapun doa yang dianjurkan adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah atau doa apa saja sesuai kebutuhannya. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian bertasyahud, maka mintalah perlindungan pada Allah dari empat perkara, yaitu dari siksa jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian hendaklah ia berdoa untuk dirinya sendiri dengan doa apa saja yang ia inginkan.
Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 1310. Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Redaksi doa permohonan perlindungan Allah Ta'ala adalah: Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka, penyimpangan ketika hidup dan mati, dan kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim nomor 588. Setelah berdoa permohonan perlindungan seperti tersebut di atas, maka silahkan berdoa sesuai apa yang kita inginkan. Doa tersebut dianjurkan doa yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Untuk selanjutnya pembahasan tentang salam. Salam adalah mengucapkan Assalamualaikum sebagai akhir dari pelaksanaan sholat. Mengucapkan salam disunahkan 2 kali sambil melihat ke kanan dan ke kiri. Disebutkan dalam hadis dari Amir bin Sa'ad dari bapaknya, ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri hingga aku melihat pipinya yang putih. Hadis riwayat Muslim nomor 582. Mengucapkan salam ke kanan sebagai penutup sholat adalah wajib dan termasuk rukun sholat. Sedang salam ke kiri adalah sunnah. Dalilnya adalah Rasulullah SAW pernah dalam sholatnya salam dengan satu salam, yaitu salam ke arah kanan. Hadis dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, pernah Rasulullah SAW sholat witir 9 rakaat. Beliau tidak duduk tasyahud kecuali pada rakaat ke-8. Beliau memuji Allah dan berzikir serta berdoa, lalu bangun tanpa salam. Kemudian lanjut rakaat ke-9, kemudian duduk tasyahud dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan berdoa, kemudian salam dengan satu salam yang diperdengarkan kepada kami. Kemudian beliau tua dan melemah. Beliau salat witir 7 rakaat. Beliau tidak duduk tasyahud kecuali pada rakaat ke-6. Lalu bangun tanpa salam. Kemudian lanjut rakaat ke-7, kemudian salam dengan satu salam. Kemudian beliau salat lagi 2 rakaat dalam keadaan duduk. Kemudian salam dengan satu salam mengucapkan Assalamualaikum. Beliau mengeraskan suaranya hingga membangunkanku. Hadis riwayat An-Nasa'i halaman 3 nomor 240. Disahihkan Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i. Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, para ulama yang diakui pendapatnya telah ijma bahwa salam dalam sholat tidak wajib kecuali satu saja. Syarah Sahih Muslim halaman 5 nomor 83. Rasulullah SAW bersabda, kuncinya sholat adalah bersuci, memulainya dengan takbir atau al-ihram dan mengakhirinya dengan salam. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 61 dan At-Tirmizi nomor 3. Untuk pembahasan terakhir berkaitan dengan kaifiyat sholat adalah tertib. Tertib adalah melaksanakan rukun-rukun sholat sesuai dengan urutan pekerjaannya, tidak acak, diharuskan berurutan dalam mengerjakan rukun, karena dalam hadis yang beruk sholatnya terdapat kata summa ketika menjelaskan urutan rukun. Summa sendiri berarti kemudian yang menunjukkan makna berurutan. Jika engkau hendak sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu, lalu rukulah dan serta tumaninah ketika ruku, lalu bangkitlah dan beritidallah sambil berdiri, kemudian sujudlah serta tumaninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tumaninah, kemudian sujud kembali sambil disertai tumaninah ketika sujud. Lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 393 dan Muslim nomor 397. Rasulullah SAW dalam memberikan penerangan sholat menggunakan kata hubung atau summa atau kemudian. Hal ini menunjukkan wajibnya pelaksanaan sholat dilakukan secara tertib atau berurutan. Dan Rasulullah juga bersabda, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jumhur atau mayoritas ulama berpendapat bahwa tertib dalam pelaksanaan sholat
adalah wajib dan termasuk rukun, sehingga apabila tidak tertib maka ia berdosa dan sholatnya tidak sah atau batal. Baik, Iwan Filah, sahabat musolli sekalian, mungkin hanya sampai di sini saja penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau sulit untuk dipahami, itu datangnya dari kebodohan saya. Dan apabila ada kebenaran, yakinilah itu datangnya dari Allah sebagai bentuk wujud kasih sayang Allah kepada kita. Maka dari itu saya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang kurang dipahami, itu datangnya dari kebodohan saya pribadi. Akhir kata saya ucapkan fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.